Selamat berjumpa di gedung Seminari Maria Nirmala Padang. Saya memperkenalkan diri alumni dari Seminari Maria Nirmala Padang ini. Saya berasal dari paroki Santa Maria Assumpta Kayuaro, Kerinci, Sungai Penuh. Saya dilahirkan di Sungai Penuh dan masuk seminari pada tahun 1973. Waktu itu yang menjadi rektor seminari adalah Pastor Hermano Santandrea SX. Beliau mengajak saya masuk seminari masih di kelas 3 SMP. Jadi saya pindah dari SMP negeri masuk ke SMP Yosudarso di sini. Tinggal di seminari, kami sekolah di SMP Yosudarso. Sampai menamatkan SMP Yosudarso. Saya berasal bukan dari keluarga Katolik. Kami dari keluarga Buddha, satu persatu kami dibaptis menjadi Katolik. Baru beberapa tahun saya dibaptis, pastor yang mengunjungi kami di Sungai Penuh mengajak saya untuk masuk seminari. Saya memang punya cita-cita ingin sekali sekolah di Padang. Jauh memang dari Sungai Penuh. Maka saya menyambut baik ajakan pastor untuk sekolah di Padang dan tinggal di seminari. Terus terang saya tidak mengerti apa itu seminari. Saya membayangkan seminari itu adalah sekolah untuk menari. Maka saya menerima tawaran pastor untuk belajar menari di seminari. Nah, hari-hari pertama setelah tinggal di gedung ini, kita memulai kegiatan kita dengan bangun pagi sekali sudah bangun jam 5. Lalu kita dengan sesudah mandi, doa pagi di ruang studi ini kita doa pagi bersama. Saya memang heran tidak pernah ada pelajaran menari. Selalu dimulai dengan doa pagi. Sesudah itu kita sarapan. Sesudah sarapan kita melanjutkan masing-masing ke sekolah. Waktu itu kita siswa seminari itu bergabung dari SMP dan SMA. Yang SMP sekolahnya di SMP Yosudarso dan yang SMA sekolahnya di SMA Don Bosco. Jadi setelah sarapan pagi semuanya pergi ke tempat sekolahnya masing-masing. Berminggu, berbulan, dan akhirnya bertahun saya tidak mengalami apa-apa untuk menari. Tapi saya menanyakan kepada pastor rektor. Dan waktu itu saya memang tidak bisa menyesuaikan diri dengan pelajaran yang saya ikuti di SMP Yos. Maklumlah saya sekolahnya di SMP Negeri Sungai Penuh. Banyak tertinggal. Saya ingin kembali sebenarnya untuk ke Sungai Penuh untuk mengulang ke sana karena saya sulit mengikuti pelajaran di SMP Yosudarso ini. Akhirnya dengan pastor rektor waktu itu memberikan perjanjian kalau saya bisa mencoba 1 tahun. Selama 1 tahun itulah saya merasa Tuhan mungkin memanggil saya, menangkap saya, menjerat saya. Ya, karena kehidupan di seminari bagi saya memang sangat menarik. Ya, kita mulai dari bangun pagi, memang sesudah itu kita akan pergi ke sekolah, pulang dari sekolah sampai malam hari kita bersama-sama di gedung ini. Bersama-sama main di aula, semuanya ya menjadi sesuatu kegiatan yang sangat menarik dalam kehidupan bersama sebagai siswa seminari. Kami tidak banyak. Saya membayangkan tidak sampai mungkin sekitar 30 orang, antara 20 sampai 30 orang saja. Itu pun sudah bercampur dari SMP sampai SMA. Kebanyakan dari siswa seminari ini berasal dari Pekanbaru, dari Pasaman yang sedikit, dari Kayuaro, mungkin dari Kota Padang malah sedikit sekali yang masuk seminari. Ya, jadi kami bersama-sama melakukan seluruh aktivitas dan sangat menarik adalah karena waktu itu di seminari ini mungkin satu-satunya yang punya permainan sepatu roda. Jadi sepatu roda ini menjadi daya tarik untuk anak-anak seminari. Kita juga punya permainan karambol. Itu satu-satunya kita setiap selesai makan kita main karambol sore kita. Lalu kita punya lapangan sepak bola yang bagus sekali. Ada lapangan basket, ada lapangan voli. Jadi memang
sarana untuk kehidupan bersama di seminari sangat menunjang, dan ini yang membuat saya menjadi betah tinggal di sini. Di sini dulu adalah tempat untuk studi mereka yang sekolah di SMA, SMP di ruang sebelah, dan ini sungguh kamar ini, ruangan ini memberi kesan dan mengingatkan perjuangan untuk bisa menyelesaikan SMA di Don Bosco. Inilah saksi bisu yang ada sekarang ini untuk perjuangan SMA. Ruangan ini menjadi saksi bisu untuk perjuangan siswa seminari di tingkat SMP, dan juga menjadi tempat kami berkumpul setiap pagi untuk berdoa pagi. Dan sesudah itu kami akan ke gereja untuk misa. Dan merupakan bisa merupakan kekayaan, dan selama saya masuk seminari ini saya mengalami 3 orang rektor. Rektor pertama itu waktu saya masuk adalah Pastor Hermano Santandrea SX. Beliau sebenarnya menggantikan posisi di mana untuk sementara, di mana waktu itu Pastor Castelli yang meninggal karena terminum racun itu. Kepergian beliau digantikan oleh Pastor Hermano Santandrea untuk sementara waktu. Lalu setelah beliau beberapa waktu menjadi rektor kami, akhirnya digantikan oleh Pastor Manyasko. Beliau juga tidak lama, akhirnya 2 tahun, dan akhirnya sampai saya menyelesaikan studi saya di seminari ini, saya di bawah bimbingan Pastor Rektor Yosef Arnoldi. Beliaulah yang menjadi rektor, akhirnya saya berangkat ke seminari tinggi. Inilah tempat di mana beliau memberikan renungan-renungan untuk kami para seminaris, memberikan juga aturan, menegur semuanya di ruangan ini. Cukup untuk 25 orang di ruangan ini. Dengan meja yang sekecil ini, dengan juga ini bangku-bangku lama saya rasa. Ya, masih bangku lama, bangku seminari dulu. Seluruh aktivitas untuk pergi istirahat pasti melewati tangga ini. Bangun tidur, pergi tidur, setelah selesai doa malam, pasti kita melewati tangga ini untuk naik ke atas untuk pergi beristirahat. Dan luar biasa memang di atas tempat tidur merupakan seperti sal dengan kelambu-kelambu, dengan tempat tidur yang boleh kita katakan sangat memberikan kesan kita sebagai bersaudara satu sama lain, karena ya semuanya sama dengan satu lemari, satu tempat tidur. Ini bagian di atas. Ini tangga untuk bisa naik ke atas. Bagi yang pernah tinggal di seminari ini, ruangan ini pasti ruangan yang sangat berkesan, karena tempat di mana kita minum, kita sarapan pagi, kita snack, kita makan malam, makan siang di tempat ini. Dan tempat inilah tempat perjumpaan dengan teman-teman yang duduk sebangku, kita bisa saling sharing, saling bercerita. Antara kelas SMA dengan SMP, kita bergabung bersama-sama sebagai saudara di tempat ini dengan makan bersama. Aula ini sekali lagi banyak memberikan banyak kenangan, tapi banyak memberikan untuk bisa mengolah diri di tempat ini. Kita biasanya selesai makan malam, rosario berdua-dua di sepanjang aula ini. Belum ada pentas itu. Kita berdua rosario sesudah selesai makan malam. Dan juga yang tidak berubah adalah kamar mandi, sampai sekarang masih seperti yang lama. Di sini ada gudang sepeda, karena dulu kami kemana-mana pergi kan dengan naik sepeda. Ada gudang sepeda, ada dapur di sini. Hanya ruang rektor sudah direnovasi, sudah jadi ruang seperti itu. Sesuatu yang bagi saya tetap merupakan kenangan yang tidak bisa dilupakan adalah setiap di sini dulu ada Gua Maria Nirmala. Itulah yang menjadi ikon seminari sebenarnya. Sehingga memang setiap kita selesai doa malam di gereja, kita mampir
ke Gua Maria memberikan ucapan selamat malam kepada Bunda Maria, baru kami semuanya sebagai siswa Seminari Maria Nirmala, kami pergi tidur beristirahat setelah menyapa Bunda di tempat itu. Dan pendidikan selama di seminari memang sepulang sekolah dari masing-masing SMP dan SMA, barulah ada pembinaan secara khusus dibuat untuk para seminaris. Setiap hari, khususnya untuk SMA, siswa SMA kami diwajibkan terlibat di Legio Maria. Saya waktu itu ikut di Presidium Maria Nirmala yang ada di paroki Santo Fransiskus Padang Baru. Lalu juga mendirikan Presidium Junior, cermin kekudusan. Kami wajib untuk bisa berpastoral di Legio Maria. Belum ada kelompok kategorial yang lain. Lalu setiap Sabtu kita ikut pastor mengunjungi stasi. Stasi yang terdekat dulu adalah Lapai, Nanggalo. Ya, jadi kita membantu pastor di sana, menyiapkan misa, membantu untuk lektor atau dirigen, ya, bersama dengan umat yang ada di stasi Lapai dan Nanggalo. Itulah tugas kami sebagai seminaris. Ada arah pastoralnya, kegiatan pastoralnya dengan aktif di Legio Maria dan membantu paroki di kunjungan stasi-stasi. Ini lalu tempat ini sekali lagi tempat rekreasi, mempersatukan seluruh minat, seluruh seminaris. Seperti yang saya katakan, kebanggaan kami adalah bisa main sepatu roda. Ini memang aulanya sudah direnovasi, sudah diganti atapnya, tetapi tetap memberikan kenangan di mana kami pernah dulu di sini. Ada meja pingpong, ada ada karambol, kita bisa main sepatu roda juga di aula ini. Aula yang sangat terkenal. Dan waktu itu Gua Maria ini satu-satunya yang ada di Kota Padang. Jadi katedral belum punya Gua Maria. Ya, sehingga setiap pembukaan bulan Maria, dan dulu Padang luar biasa banyaknya Presidium Legio Maria, maka setiap pembukaan bulan Maria dan penutupan bulan Maria selalu diadakan di depan Gua Maria. Maka tugas kami para seminaris adalah angkat-angkat bangku, menyusun bangku, di semua bangku dari sini ya, kita susun. Semua legio dari katedral datang di sini untuk ikut misa pembukaan bulan Maria. Memang Gua Marianya menjadi sangat terkenal waktu itu. Itulah situasi yang ada di seminari ini. Nah, semoga kenangan ini membuat bagi mereka yang pernah tinggal di sini tetap mencintai seminari ini, bisa memberikan apa yang bisa diberikan yang terbaik untuk seminari ini. Kelanjutannya, entah materi, entah apa sumbangan pikiran, itu apa saja untuk bisa menghidupkan kembali seminari yang sama-sama kita cintai ini. Selamat datang kepada saudara-saudara, adik-adikku yang mau memasuki retorika di tempat ini. Selamat menikmati gedung yang luar biasa, yang punya banyak kenangan bagi saya, tentu saja bagi semua yang akan masuk di tempat ini. Sarana luar biasa, semoga bisa digunakan dan semakin menumbuhkan dan mengembangkan panggilan adik-adik yang akan tinggal di tempat ini. Dan ingatlah, apa yang kita beri itu Tuhan akan memberkati. Maka kita memberikan diri kita, Tuhan akan pasti menjaga dan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati Seminari Maria Nirmala ini.